seminggu saya baru gendong Mikail. Nah, saya sudah mengalami keluhan gangguan darah disebutnya. Sebenarnya gejalanya lagi nggak hanya gusi, tetapi sampai langit-langit. Jadi dia berdarah tanpa sebab? Tanpa sebab, netes saja tiba-tiba kayak keran nggak ditutup rapat aja, tes gitu. Dikirim langsung dari Papua tuh sarang semutnya. Saya minum itu terus gitu. Sampai saya sempat bercanda, ini kelamaan saya bisa bahasa semut ya. Gitu. Yang tidak diperbolehkan adalah nih teman-teman semua adalah beralih ke pengobatan alternatif, Mbak Santi. 100% alternatif gitu. Aja. Dengan menyebut kata remisi komplit, kami jadi lebih waspada dibanding kalau kami menyebut kami sembuh. Karena saya orang rumah sakit, jadi saya tahu prosedur seharusnya apa. Ketika ada prosedur yang nggak sesuai, kesel kan? Iya kan? Kok kayak gini ini gitu. Harusnya kan gini, harusnya begini. Itu memperburuk keadaan. Nomor antrian saya ternyata hilang, keselip gitu-gitu. Ya Allah, sama petugas gitu-gitu. Bagi saya teguran dan rasa sayang. Kenapa? Karena saya dikasih warning. Ada orang yang nggak dikasih warning dulu, tiba-tiba dipanggil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat sehat semua. Kembali lagi di podcast Sehat Milik Semua. Podcast Sehat Milik Semua. Baik, kembali lagi di podcast kali ini kita akan membahas mungkin sesuatu hal yang terdengar mengerikan, yaitu tentang cancer atau kanker. Wah, mungkin agak mengerikan ya untuk sobat sehat mendengar kata cancer. Nah, untuk informasi juga sobat sehat bahwa kanker itu sebenarnya bisa dicegah gitu ya. Dan bagaimana cara pencegahannya, atau bahkan kanker pun mungkin sudah banyak mendengar di luar sana, bahkan ada yang sembuh gitu. Nah, kira-kira apa saja sih hal-hal yang bisa memicu kanker, atau hal-hal apa sih yang bisa untuk memperbaiki atau paling tidak mengoptimalkan kondisi tubuh dengan keadaan kanker ini gitu. Nah, kali ini di podcast Sobat Sehat sudah kedatangan tamu nih, yang kebetulan beliau ini juga penyintas kanker gitu ya. Telah hadir bersama kita Bang Ivan. Ya. Selamat datang Bang Ivan. Terima kasih Mbak Santi atas undangannya. Terima kasih kembali sudah hadir di podcast ya Sehat Milik Semua. Nah, nama lengkap beliau adalah Ivan Pandu Wiguna gitu, betul ya. Saat ini beliau ada titelnya nih, cukup panjang titelnya. Nah, meskipun penyintas, beliau ini ternyata sangat peduli dengan pendidikannya. Jadi beliau merupakan doktor apoteker Ivan Pandu Wiguna SSI M.Pharm ya. Nah, mungkin dari Bang Ivan ya, saya manggilnya Bang Ivan ya. Biasa dipanggil Bang Ivan. Biasa dipanggil Bang Ivan ya. Bisa dijelaskan sedikit nih sama Bang Ivan ya, aktivitasnya, kegiatan sehari-harinya seperti apa gitu Bang? Oh ya, baik. Aktivitas sehari-hari saya sebagai seorang apoteker di Rumah Sakit Umum Daerah di Jati Padang, Jakarta Selatan, dan saya juga aktif sebagai tenaga pengajar atau dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Buleleng. Itu dua yang aktif yang saat ini sedang saya kerjakan, dan aktif yang kalau di lain ya saat ini sedang menulis buku nih, tinggal nunggu terbitnya aja insya Allah, buku kelima insya Allah. Masya Allah, produktif sekali ya itu. Meskipun tadi saya sudah spill di awal bahwa Bang Ivan adalah penyintas kanker ya teman-teman. Jadi meskipun penyintas kanker, ini tidak menghentikan produktivitas dari Bang Ivan sendiri ya gitu. Tadi penulis buku juga, kemudian juga dosen gitu kan, dan masih aktif bekerja gitu ya. Aktif. Nah, saya juga sempat mengulik di IG-nya nih Bang Ivan ya. Ternyata Sobat Sehat ya, selain kegiatan yang serius gitu ya, menulis, dosen, Bang Ivan juga ada terlibat sebagai stand up komedi ya, ternyata gitu loh. Nah, itu bisa diceritakan nih Bang, aktivitas yang komunitas mungkin ya, yang Bang Ivan ikuti nih sebagai stand up komedi itu sebagai apa dan bagaimana gitu? Ya, saya terus terang stand up comedy itu menjadi salah satu juga bagian terapi dari saya untuk bisa menerima kondisi sebagai seorang penyintas kanker gitu. Dan dengan mengikuti kegiatan
di komunitas itu ya saya juga jadi lebih banyak bersyukur juga karena saya di sana juga bisa melihat keluhan atau kesulitan orang-orang atau teman-teman komika lain gitu. Jadi dengan mengikuti itu saya merasa bahwa kegiatan ini bisa memberikan ya ketenangan lah untuk dalam menghadapi masalah-masalah yang ada itu. Oh, Masya Allah. Berarti bisa menyalurkan ya menyalurkan gitu. Masalah, menyalurkan keluhan, masalah, keluhan, curhat betul, juga. Curhat, ya gitulah intinya. Jadi kegiatan stand up ini sebagai salah satu pengalihan juga ya. Benar. Stress release nggak sih Bang dengan pengobatan kansernya mungkin? Ya, alhamdulillah sih saya merasa itu menjadi jadi lebih tenang gitu. Jadi tidak terlalu stres dan yang perlu diperhatikan sebenarnya walaupun saya ini aktif di komunitas stand up Indo Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman sendiri sudah memahami gitu bahwa saya ini seorang penyintas. Jadi mereka kalau merokok menjauh gitu dari saya gitu. Jadi mereka sendiri udah memahami itu dan saya merasa senang dengan itu gitu. Ya. Gitu. Berarti memberikan juga semacam edukasi ya, edukasi singkat ke teman-teman komunitas gitu ya, bahwasanya ya penyintas kanker satu masih bisa produktif. Kemudian yang kedua dengan gaya hidup itu masih bisa merubah atau menekan sedikit untuk menjadi faktor pemicu kansernya gitu ya. Nah, bisa di flashback nggak Bang atau diceritakan itu pertama kali Bang Ivan mungkin terdiagnosa kanker gitu, bagaimana perasaannya, tahun berapa gitu, dan ya mungkin ada yang bisa di sharing ke Sobat Sehat. Baik, ini selalu saya ingat banget kejadian ini karena ini 1 minggu setelah anak saya yang terakhir lahir. Jadi anak saya Mikail di 13 Maret 2018 lahir. Seminggu saya baru gendong Mikail. Nah, saya sudah mengalami keluhan gangguan darah disebutnya. Sebenarnya gejalanya saya tuh merasa bahwa itu hanya penyakit tipes gitu. Saya merasa ini kayaknya tipes aja gitu. Dan udah saya coba di rumah istirahat tapi semakin memburuk gitu ternyata, dan terpaksa harus ke IGD di salah satu rumah sakit swasta di wilayah Jakarta Timur. Saya ke sana dan dokternya menyampaikan bahwa menanyakan sebenarnya apakah saya ini ada gangguan penyakit darah, karena saya tidak pernah ada. Saya bilang tidak ada dok, tidak sama sekali. Dan akhirnya perlu observasi di rawat inap dan ternyata hasil labnya merah semua, nggak ada yang itu. Hasil darah baik dari trombosit, hemoglobin, leukosit itu semua merah semua di bawah nilai normal gitu. Nah, kalau boleh saya potong sedikit nih, tadi Bang Ivan bilang ada gejala gangguan darah. Nah, itu yang Bang Ivan rasakan gangguan gejala darahnya itu yang seperti apa gitu? Oke. Kalau secara teorinya, ini kan saya kan jenis kansernya leukemia ya, kanker darah gitu. Kalau secara teorinya sebenarnya seseorang itu sering lebam, sering pendarahan. Ya, misal kalau sikat gigi sering berdarah gitu, itu secara teorinya gitu. Tapi yang saya alami tuh nyeri pada otot, demam. Jadi sebenarnya saya tadi awal saya merasa kayak tipes aja gitu ngerasanya. Makanya nggak kepikiran gitu sampai ke kanker gitu. Nah, keluhannya itu aja, nggak. Kalau secara teorinya enggak. Tapi secara teorinya itu muncul setelah saya dirawat inap. Jadi mulai sering gangguan darah tadi, ada pendarahan pada gusi gitu. Bahkan setelah beberapa hari kemudian gitu, itu pendarahan juga semakin nggak terkontrol lagi, nggak hanya gusi, tetapi sampai langit-langit. Jadi dia berdarah tanpa sebab? Tanpa sebab, netes aja tiba-tiba kayak keran nggak ditutup rapat aja, tes gitu. Udah mulai netes gitu karena tidak adanya komponen darah yang lengkap di tubuh saya gitu. Termasuk ya tadi mengenai pengikat atau penggumpal darahnya itu tidak berfungsi secara baik. Jadi istilahnya gini, kalau analoginya kanker darah tuh darahnya belum lengkap, belum sesuai, tapi udah diedarin di tubuh aja gitu. Gitu. Kalau mobil keluaran dari pabrik
diedarin padahal belum ada setirnya, belum ada spionnya gitu, belum ada rem tangannya, udah jalan aja gitu ya, gimana nanti hancur-hancuran di jalan, tabrak-tabrak. Itu yang terjadi di kanker darah atau leukemia. Leukemia ya. Baik, berarti Bang Ivan ini penyintas kanker darah atau yang disebut leukemia ya Bang ya, gitu. Nah, ini untuk proses penyebarannya atau misalkan dari gejala gangguan darah tadi yang ngilu-ngilu di sendi, yang kayak demam, sampai akhirnya kayak perdarahan yang di bagian mulut tanpa henti tuh kira-kira berapa lama tuh jeda itu berjalannya gejala itu? Kalau gejala itu, kalau udah demamnya dari awal. Kalau demam dari awal udah muncul, demam hilang timbul gitu ya, itu udah muncul. Kalau untuk pendarahannya itu setelah demamnya itu mungkin sekitar 5-7 hari udah mulai gitu, tergantung jenisnya ya, karena leukemia ini sebenarnya ada jenis. Oh, ada jenisnya. Ada jenisnya, ada AML, ALL, CML dan CLL. Bukan kebetulan ya, qadarullah ya, berarti artinya AML saya termasuk yang di AML, akut myeloid leukemia ini, yang AML sendiri ini dibagi menjadi 7. AML M1 sampai M7 dan saya kebagiannya M3. Ya, M3 ini adalah leukemia yang AML M3 yang apa ya, istilah perburukannya cepat. Gitu, jadi makanya pendarahannya cepat. Kalau di jenis lain ya mungkin nggak secepat saya gitu, bisa berapa lama gitu, atau ketika memang HB-nya udah drop banget atau trombosit drop banget baru mulai pendarahan. Kalau di AML M3 ini cepat dia prognosis untuk perburukannya. Tetapi bersyukurnya bahwa pada orang dewasa dia peluang sembuhnya justru lebih besar. Pada orang dewasa, iya, pada orang dewasa ya, dengan jenis AML G3 ini. M3, AML M3 ini. Betul, lebih besar peluang sembuhnya, ini saya baca di jurnal gitu. Jadi memang jadi leukemia itu kan banyak yang kalau bertanya orang sudah stadium berapa gitu ya. Ya kan, kalau cancer. Tapi kalau leukemia nggak ada stadium seperti itu. Jenisnya apa? Karena yang menentukan itu istilahnya ya, tinggal kesembuhannya dari jenis dan kondisi pasien. Itu seperti itu. Berarti kalau misalkan dari tingkat jenis dan kondisi pasien pada waktu itu di 2018 ini, berarti kondisi Bang Ivan cenderung yang langsung drop atau masih dalam tahap stabil? Ya, untuk kondisi perburukan yang saya alami justru malah AML M3 memang lebih cepat, karena saya sendiri transfusi darah tuh bisa 2 hari sekali. Itu 2 hari sekali transfusi darah, 2 hari sekali transfusi darah. Saking cepatnya darahnya drop, jadi harus sampai seperti itu gitu. Iya. Berarti 2 hari sekali, seminggu bolak-balik terus rumah sakit ya. Betul. Dan kondisi tangan aman 2 hari sekali Bang. Iya. Transfusi. Emang ganti-gantian, betul. Ganti kadang kanan, nanti ganti kiri, seperti itu. Nah, untuk mungkin sebelum didiagnosa memiliki leukemia gitu ya, adakah kayak faktor yang Abang kerjakan atau Abang rasakan gitu ya, yang ternyata kegiatan masa lalu saya nih bisa memicu ke kanker gitu, ataupun di garis keluarga apakah ada yang carrier? Kan kalau tidak salah leukemia juga kan ada keluarga yang carrier pembawa kanker kan, itu gimana Bang? Ya, justru malah banyak. Banyak di saya. Jadi awalnya pada saat ditanya dokter, ada riwayat cancer nggak keluarga? Saya inget-inget orang tua nggak ada, kakek nenek nggak ada. Tapi Uyu ternyata ada. Oh, Uyu justru 2 generasi di atasnya Bang Ivan. Ternyata ada. Oh, ternyata ada juga ya, saya pikir gitu. Jadi setelah dikasih tahu sama keluarga dari ibu, ternyata ada dari Uyut. Terus faktor lainnya, sempat saya seorang perokok juga dulu, dan paparan radiasi kimia juga saya sering gitu. Karena saya kan sering nge-lab juga ya, namanya di dunia farmasi kan. Terus radiasi beberapa kali melakukan ronsen atau CT scan gitu. Jadi ada faktor-faktornya banyak gitu. Tetapi
Kalau di penyakit kanker itu kita sebut idiopatik ya istilahnya. Istilah idiopatik adalah kita tidak tahu pasti mana yang menyebabkan kita kanker, tapi kita tahu faktor-faktornya apa aja. Nah itu gitu. Jadi faktor aja tadi gaya hidup. Oh ya, sama gaya hidup saya dulu sering banget begadang. Efek karena yang kerja shift nggak sih, Bang? Ya betul. Salah satunya karena dulu saya sering shifting malam kerja. Terus juga semenjak saya aktif menulis penelitian, nah itu sering dikerjain malam tuh. Karena gitu. hidayah menulis mungkin muncul Di ketika malam hari, iya. 1/3 malam, membawakan pencahayaan, ilham, pencerahan. Sebenarnya itu seharusnya kalau kita istirahat di siangnya, kayaknya nggak terlalu masalah kayaknya gitu ya, saya berpikir. Karena siangnya saya juga aktif gitu. Bekerja tadi Bekerja itu ya. juga gitu, di rumah itu yang saya ngerasa, oh emang jolim terhadap tubuh gitu. Harusnya dia melakukan regenerasi sel, istirahat gitu ya. Tapi saya tetap kerja gitu. Kadang saya ganti tidur di pagi misalnya gitu. Nah itu tetap nggak baik untuk kesehatan. Karena emang bukan waktunya tubuh untuk meregenerasi sel atau memperbaiki sel-sel yang rusak ketika di pagi. Iya, kalau tidak saya juga pernah baca gitu ya, kalau waktu untuk meregenerasi sel itu yang memang malam hari gitu ya, Bang ya. Jadi ketika malam ya waktunya istirahat untuk beristirahat, sel-sel juga istirahat untuk meregenerasi. Dan saya pernah baca juga waktu tidur malam itu tidak bisa digantikan ke siang hari atau pagi hari gitu. Jadinya ya jatahnya siang ya siang untuk aktivitas, malam untuk istirahat gitu ya. Berarti beberapa faktor yang makin memperberat atau pemicu adanya kanker di Bang Ivan adalah salah satunya tadi faktor genetik dari uyutnya gitu ya. Jadi sobat saya ternyata faktor keturunan itu bukan yang langsung dari orang tua, bahkan ada yang dari uyutnya gitu ya. 2 generasi di atas kita pun masih membawa faktor genetik. Kemudian dari gaya hidup, salah satunya adalah merokok, sobat sehat ya gitu. Berarti sekarang sudah tidak merokok, Bang Ivan? Sudah 7 tahun berarti saya nggak ngerokok. 6 tahun, mau ke 7 tahun lah. 6 tahun, 7 tahun. Iya. Masya Allah, berarti sudah stop total ya? Stop total. Setelah terdiagnosa ini berarti ya? Setelah terdiagnosa. Terus juga faktor dari pola istirahat. Nah, mungkin di Kemenkes kan ada kelola stres dengan baik gitu ya, dan istirahat yang cukup. Nah, ini juga memang menjadi faktor yang utama supaya terhindar dari kanker. Jadi biar tidak terpicu kankernya, ya istirahat yang cukup, kemudian juga waktunya malam istirahat, ya siang untuk aktivitas seperti itu. Satu lagi, ada sama lagi? makan makanan yang sehat. Ya. Jadi dulu kan saya sempat sering keluar kota, penelitian bolak-balik gitu ya, karena nggak sempat waktu, larinya minsan terus. Makanan instan ya, yang junk food berarti seblak jangan kebanyakan kali ya. Saya kebanyakan dulu. Nah ini selama proses pengobatan ya, Bang Ivan, berarti sudah dari 2018 ya sudah menjalani pengobatan gitu ya. Nah ini untuk prosesnya, tindakannya apa saja nih, Bang Ivan, untuk pengobatan leukemia ini yang Bang Ivan lakukan dan Bang Ivan rasakan? Kalau leukemia kan tadi ada jenis-jenisnya ya. Nah, itu beda-beda lagi nanti baik obat maupun jumlah kemoterapinya. Yang dilakukan adalah tindakan kemoterapi. Kemoterapi ini ada kemoterapi induksi. Nah, pertama kali itu yang dilakukan adalah kemoterapi induksi, dan nanti selanjutnya ada konsolidasi 1, 2, dan 3 kalau di AMLM 3 gitu. Nah, nanti jenis obat dan jumlah frekuensi dari kemoterapinya tergantung dari jenis leukemia. Leukemianya jenis apa? AML, CML, CLL, termasuk AML, M1, M2, M3 itu beda-beda semua tuh sampai M7 gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Pengobatannya itu, dan saya juga coba pengobatan komplementer. Jadi istilahnya saya nggak menyebut alternatif, karena saya menggabungkan antara dari dokter dengan komplementer tadi. Saya itu minum juga rebusan sarang semut Papua asli dari Papua langsung. Waktu itu ayah masih kerja di Papua, jadi dikirim langsung dari Papua tuh sarang semutnya. Saya minum itu terus gitu.
Sampai saya sempat bercanda, ini kelamaan saya bisa bahasa semut ya. Gitu. Karena mengkonsumsi rumah semutnya ya. Terus, karena saya bercanda kayak gitu. Sering terus saya minum itu terus gitu. Tapi saya minum itu, saya juga mengingatkan teman-teman, jangan pada saat lagi kemo. Oh, jadi kalau boleh disarankan nih sama Bang Ivan untuk mix ya, mix dengan medis dan komplementer itu seperti apa? Saran saya kalau saat lagi kemoterapi fokus aja di obat kemoterapi dokternya aja, jangan dengan tambah lain, kecuali misalnya teman-teman madu itu masih oke, masih disarankan, boleh kurma masih boleh gitu. Karena emang dua itu aja yang juga kemungkinan masih bisa ketelan gitu, karena kita sulit untuk masuk makanan ketika kemo gitu. Nah itu jadi sarankan itu aja, jadi jangan tambah yang lain, tapi boleh komplementer ditambah dengan yang lain. Yang tidak diperbolehkan adalah nih teman-teman semua adalah beralih ke pengobatan alternatif, Mbak Santi. 100% alternatif saja gitu. Aja. Saya punya 3 kawan yang tiga-tiganya beralih ke pengobatan alternatif, ya tiga-tiganya sudah tiada, teman-teman. Jadi memang informasi ini penting banget saya, karena kadang pengobatan alternatif merasa agak enak itu mungkin hanya suges saja, Mbak Santi. Jadi saya menyampaikan, datang ke sini juga saya menyampaikan itu ke seluruh para pejuang cancer. Jadi jangan langsung beralih ke alternatif seperti itu. Gitu. Ya, berarti untuk tindakan pengobatan mah sebenarnya pengobatan komplementer tetap masih bisa dilakukan gitu ya, asal tetap juga di mix dengan yang medisnya gitu ya, maksudnya tidak lepas 100% hanya komplementer saja atau tradisional saja gitu. Nah, pada saat Bang Ivan menggunakan komplementer juga gitu ya, apakah dokter mengetahui kalau konsumsi komplementer juga? Mengetahui juga gitu ya. Berarti salah satu keberhasilannya berarti keterbukaan juga ya Bang ya, antara si pasien dengan si tenaga medisnya ya dalam proses pengobatannya. Tuh, harus jujur. Nah, Bang, mungkin untuk Sobat Sehat ada yang belum mengetahui istilah kemoterapi gitu ya Bang Ivan. Mungkin bisa dijelaskan gambarannya sedikit Bang, kalau tindakan kemoterapi itu seperti apa sih? Gitu. Ya, jadi kemoterapi itu tindakan pemberian obat zat aktif ya. Ada biasanya orang nyebutnya antibiotik gitu ya. Zat aktif tertentu sebenarnya itu zat yang memang karsinogenik gitu, menghilangkan istilahnya apa ya, kalau di gampangnya analogi mereset semua gitu. Nah, kemo ini menjadi unik karena pemberian obatnya tidak melalui infus biasa, teman-teman ya, karena cukup keras istilahnya. Jadi kita dipasang alat di pembuluh utama di dada, gitu. Namanya mungkin CVC, ada yang bilang kemopot gitu, tergantung dari masing-masing rumah sakitnya. Gitu. Nanti diberikan obat melalui itu. Kenapa? Karena kalau melalui infus ini itu rasanya mungkin seperti terbakar gitu. Ada beberapa, mungkin bisa dilihat nanti di Instagram saya, itu ada salah satu foto salah satu pasien yang kemo melalui infus biasa itu ya, itu tangannya menghitam kayak seperti terbakar tuh. Oh iya, saya sempat lihat IG-nya Bang Ivan juga ya, ada di tangannya ibu-ibu gitu tuh, ya, hitam sejalur aja gitu. Ya, itu karena dipasangnya di situ dicoba. Biasanya itu sebenarnya kalau memang ternyata dosisnya rendah gitu ya, itu masih bisa aja gitu, tapi mungkin tergantung juga kondisi si pasien ya. Kalau udah kayak gitu ya udah mendingan di stop. Karena saya juga sempet di kemo terakhir, seingat saya di infus, jadi nggak di sini gitu. Nah, itu bisa berubah pindah infus melalui tangan tuh setelah berapa lama kemo? Itu kemo keempat berarti saya. Kemo keempat? Karena obatnya mungkin udah menurun dosnya. Oh, sudah menurun dosnya. Iya. Gitu. Nah, dari 2018 sampai saat ini, apakah Bang Ivan masih menjalani proses kemoterapi? Kemoterapi saya terakhir disebut kemo maintenance. Jadi setelah kita habis kemo 1, 2, 3, 4 tadi, dari konsolidasi 1, dari induksi 1, konsolidasi 1, 2, 3, itu ada namanya kemo maintenance. Kemo maintenance-nya itu 2 tahun. Jadi saya minum obat oral, yang memang untuk kemoterapi ada obat oral yang harus saya minum setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali gitu. Jadi itu
saya rutin minum itu. Terakhir saya minum tuh sekitar di 2022 berarti ya, 22 Desember 2022. Obat oralnya. Obat oral terakhir. Jadi saya udah nggak konsumsi lagi, hanya tinggal kontrol ke dokter onkologi aja. Sekarang dokternya juga kontrolnya juga udah cuma cukup setahun sekali. Berarti kalau kondisi saat ini Bang Ivan itu dikategorikan yang seperti apa? Sudah sembuhkah? Sudah tidak ada sel kanker sama sekali? Atau yang seperti apa kondisi saat Ya, ini yang perlu saya sampaikan juga nih Mbak Santi, karena banyak yang merasa sembuh dari kanker gitu, sembuh dari cancer. Menurut saya kurang tepat gitu, karena yang tepatnya itu disebutnya kami remisi komplit. Remisi komplit. Istilah apa istilahnya? Bang? Ya istilah orang-orang survivor yang memang sudah lolos dari chemo maintenance tadi. Gitu. Berarti dia hanya lulus chemo maintenance. Chemo maintenance ya? Sudah selesai pengobatan, total pengobatan sudah selesai semua, bisa menjalani hidup dengan biasa kembali. Nah itu biasanya kami sebutnya sebagai remisi komplit. Kenapa kalau kita bilang sembuh? Karena tadi kayak Mbak Santi bilang, masih ada nggak kansernya? Sebenarnya masih ada gitu. Jadi kalau dibilang sembuh harusnya kan nggak ada dong kansernya. Tapi kita masih ada sebenarnya, persentasenya aja sudah masuk persentase yang normal gitu. Nah itu yang kami juga dengan menyebut kata remisi komplit, kami jadi lebih waspada dibanding kalau kami menyebut kami sembuh. Kalau kami sembuh, jadi kadang pasien jadi merasa tidak terkontrol lagi gitu. Jadi nanti ada dia mungkin kegiatan yang bisa makan sembarangan, atau mungkin kembali lagi merokok, aktivitasnya jadi kembali ngaco lagi lah, itu gaya hidupnya gitu. Nah itu nanti kemungkinan terjadi relapse namanya. Kejadian berulang lagi, muncul lagi kansernya. Itu dialami oleh beberapa penderita kanker, teman-teman. Dan itu kejadiannya nggak sedikit ya, maksudnya banyak sedikit, yang ada seperti juga, itu ada juga. Ini ada salah satu kisah menarik nih. Seorang anak dianggap dia sudah remisi. Ibunya kalau nggak salah keluar kota gitu ya. Jadi dia bingung, nggak ada makanan di rumah. Si anak itu. Akhirnya makan mie instan. Berapa hari tuh? Nggak lama, sebulan setelah kejadian itu relapse. Masya Allah, kejadian gitu. Lagi ya kamu. Kejadian lagi. Itu yang makanya saya sering mengingatkan juga teman-teman bahwa kita ini istilah kita sebutnya remisi komplit, bukan sembuh gitu. Ya, saya baru tahu gitu. Istilah remisi komplit secara benar tuh di sini gitu, karena di stigma masyarakat mungkin ya gitu ya, sudah selesai kemoterapi, pengobatannya sudah jangka panjang, ya udah dinyatakan sehat dan sembuh gitu, dan ya udah hilang kansernya gitu. Ternyata sebutannya adalah remisi komplit gitu ya, yang lulus kemoterapi maintenance-nya itu. Nah, tapi kalau untuk angka kejadian timbul meskipun remisi komplit yang mengatur pola hidupnya dan gaya hidupnya, masih ada akan terpicu lagi kankernya atau gimana? Itu ada tes lagi namanya tes FISH-eye gitu. Oh, FISH-eye. Ada tes lagi ya. Kemungkinan muncul lagi atau enggak tuh bisa dites dengan tes tersebut gitu. Tapi istilahnya apa ya? Ya tetap aja itu nggak jadi acuan baku banget gitu. Bahwa ini akan ini lagi ya, tapi kalau misalnya ternyata bisa aja dia dengan menjaga ketat gaya hidupnya, ternyata enggak, atau ternyata hasilnya nggak mungkin muncul lagi gitu, ternyata dengan gaya hidupnya yang buruk malah muncul gitu. Jadi kembali lagi ke gaya hidup si individu penderita kanker tersebut. Ya, berarti sobat sehat, dengan ada istilah remisi komplit bukan berarti ya kita terbebas 100% nih dari kanker gitu ya Bang Ivan ya. Untuk kemungkinan kambuh itu ada sobat sehat, tapi kembali lagi ke gaya hidup di diri kita masing-masing nih, kita menjaga dengan baik atau tidak gitu ya. Kalau menjaga dengan baik ya kemungkinannya akan semakin kecil, tapi kalau misalkan kita gaya hidupnya ya udahlah terserah, kembali lagi kayak dulu yang tidak diatur ya, itu kemungkinan kejadiannya lagi akan lebih cepat gitu ya Bang ya. Nah, kemudian mungkin ini agak sensitif ya Bang ya. Selama pengobatan dari 2018 itu ya, selama 7 tahun, untuk pembiayaannya sendiri itu apakah di cover dengan BPJS atau bagaimana Bang? Iya, sebagian besar memang di cover dengan BPJS. Terima kasih banget ya untuk program BPJS ini untuk penderita kanker kan, karena memang kalau secara biaya harus umum itu sangat mahal.
Bahkan ada pasien, 7 tahun bang kemo ya. Bahkan ada salah satu pasien yang merasa bisa mampu bayar sendiri waktu itu disuruh sama dokter, urus BPJS bapak. Kalau enggak saya bukan mau ngobatin bapak. Bapak bisa aja bayar kemo pertama, kemo selanjutnya bapak bisa jual rumah, jual sawah, jual semuanya, bapak nggak punya apa-apa nanti. Ya Allah, malah. Dokternya gitu, dokternya mengingatkan. Ada juga temen pakai asuransi. Salah satu asuransi ternama besar gitu ya nih. Padahal dia karyawan situ juga. Itu di stop ujung-ujungnya. Sama pihak asuransinya. Ya Allah, ya kan? makin kehilangan. Jadi tetap aja lari ke BPJS. Iya. Gitu. Makanya terima kasih banget untuk BPJS program ini, dan saya harap ya program ini tetap berjalan langsung. Gitu. Cuma kalau untuk beberapa obat yang memang ternyata kosong, nggak tersedia, ya mungkin kita harus cari sendiri. Karena terus terang kalau AMLM3 ada salah satu obat yang bahkan tidak ada di Indonesia. Oh, harus ambil dari luar. Itu namanya Altrans-Stresinoid acid gitu, obat yang dia berfungsi untuk menyempurnakan atau mematangkan permasalahan yang tadi, ya contoh analogi mobil tadi tuh. Gitu. Dia memperbaiki itu sehingga komponen darahnya jadi lebih matang, lebih baik. Tapi di Indonesia sendiri penggunaan obat tersebut sudah banyak digunakan? Banyak, memang secara jurnal memang disetujui, cuma untuk secara keberadaannya memang belum. Karena mungkin regulasi mungkin, atau secara prinsipal belum ada prinsipal yang bisa membuat itu gitu, pabriknya gitu. Jadi pabriknya ini sampai kita telusur pabriknya ternyata ada di India nih. Di India. Harganya cukup lumayan mahal. Satu botolnya bisa, kalau di Indonesia 4,5 juta, nggak tahu sekarang berapa itu, cuma isi 100. Itu sekali kita kemo itu harus minum botol itu 1,5 sampai 2 lah. Dan itu yang tidak di cover oleh BPJS ya. Jika ingin menggunakan obat itu ya harus mengeluarkan biaya tambahan di luar BPJS. Itu yang AMLM3 yang kayak gitu tuh, yang kalau yang lain insya Allah kayaknya di cover semua deh. Di cover semua M1 ya. yang lain, karena saya punya kawan-kawan juga nggak ada yang beli di luar kecuali saya aja. Ya. Nah, Bang, kan Bang Ivan juga memiliki kehidupan keluarga ya, gitu. Dengan kondisi Bang Ivan yang penyintas kanker, selama proses pengobatan gitu ya, bagaimana bentuk dukungan keluarga Bang terhadap kondisi Abang pada waktu itu? Waduh, kalau bentuk dukungan keluarga udah nggak ternilai lagi. Gitu, keluarga ya, terutama istri, ya orang tua dari orang tua kandung, orang tua dari istri juga support banget gitu. Merasa bahwa memiliki keluarga banget gitu. Dan terus terang juga pada saat itu istri bilang bahwa dia tahu bahwa saya orang baik ketika saya sakit cancer. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika saya sakit cancer, yang kunjungin saya waktu saya sakit tuh udah nggak ada henti-hentinya gitu, banyak banget gitu. Banyak berkunjung ke banyak rumah, yang berkunjung ke rumah sakit Masya gitu. Allah. Jadi dia merasa benar berarti saya orang baik gitu, kata saya setelah cancer dia tahu gitu. Jadi dukungannya semua apapun lah disupport sama istri. Ya termasuk tadi pemeriksaan visa, ya beli obat-obat gitu. Itu juga bantu banget sama istri. Dan dukungan dari tempat kerja juga. Tempat kerja saya ya, waktu itu direkturnya masih Ibu Risma, itu sangat support banget dan mengerti dengan keadaan saya gitu. Jadi saya secara kerjaan juga udah nggak usah dipikirin, kamu fokus ke pengobatanmu aja. Alhamdulillah dari tempat bekerja itu juga masih aman dah ya, aman, gitu mendukung proses pengobatan. Aman, direkturnya Bu Risma, ke KTU-nya waktu itu masih pajak juga sering ke rumah juga bahkan. Masya Allah. Bayangin punya atasan datang ke rumah jengukin kita itu kayak ini banget, jadi terapi lagi ya, jadi menumbuhkan semangat lagi gitu ya, masih diperhatikan. Jadi merasa bahwa saya harus sembuh nih gitu. Seperti itu. Nah, bentuk perubahan nih Bang dengan kondisi Bang Ivan saat ini ke perlakuan di dalam keluarga sendiri itu gimana Bang? Ada nggak? Kalau istri sih mungkin lebih khawatir aja ya, lebih khawatir kalau kemana ini banyak yang ngerokok nggak gitu. Kayak gitu kan, sebenarnya kayak saya ke komunitas stand up comedy tuh, dia sebenarnya khawatirnya itu takutnya banyak yang merokok, tapi saya cerita bahwa teman-teman juga yang merokok juga pada minggir gitu, udah pada tahu semua gitu. Itu kalau istri. Kalau perlakuan yang lainnya nggak ada sih, sama aja.
Yang lainnya, Sama aja. tapi makan makanan udah pasti. Oh, sekarang lebih dijaga gitu ya. Ya pasti udah nggak makan makanan yang bakar-bakaran, api langsung ya. Iya. Bakaran api langsung, udah nggak makan mie instan selama saya didiagnosa 2018 sampai sekarang. Itu udah nggak makan lagi saya. Ya Allah, mie instan, Bang Iya, Ivan. kalau Enak hujan, banget, Pak, pakai iya kan? telur. Iya benar. Saya udah nggak itu. Jadi itu saya sebagai kemampuan saya adalah menahan menahan makan itu untuk menjadi Masya kemampuan Allah. khusus. Ini jadi ada kemampuan tambahan Iya, khusus ya. iya. Sabar, Vi. Makan makanan dari kaleng. Oh, kayak ya makan ikan kaleng ya, sarden tuh, kornet sudah tidak. Knalpot juga enggak. Kenal Kan kaleng. Oh iya. Itu juga enggak, itu salah satu materi stand up saya itu. Oh iya, lupa saya kalau Bang Ivan ini stand up ya. Iya. Itu jadi ya itu saya banyak perubahannya di situ aja sih. Kalau yang lainnya sih ya sama aja. Sama Cari aja. kerjaan juga sekarang sama. Kayak orang sehat. Kayak orang sehat ya. Berarti Iya. udah ya secara kondisi sekarang sudah bisa optimal kembali ya Bang Optimal ya. Sudah kembali. tidak drop gitu ya. Tapi kayak misalkan kayak yang sakit-sakit ringan kayak tiba-tiba demam itu masih ada, cuman menjadi lebih buruk atau gimana Enggak. Bang? Kalau perubahan itu kan tadi perlakuan ya. Iya. Kalau perubahan fisik, terus terang saya tadinya mata sehat banget. Sekarang saya ada semenjak kemo tuh salah satu efeknya adalah munculnya pendarahan pada pembuluh mata. Jadi sempat kejadian itu. Jadi sekarang mata saya minus dan silinder. Minus dan silinder. Minus dan silinder karena efek pengobatan. Efek pengobatan. Sebelum pengobatan berarti nggak ada minus nggak ada, nggak ada saya sehat. silinder. Sehat sekali mata saya tuh. Sekarang itu aja yang. Terus lebih fotosensitasi. Maksudnya yang gimana? Fotosensitasi itu terlalu sensitif terhadap cahaya. Cuma sinar matahari apalagi. Kalau sinar matahari itu benar-benar. Iya, saya juga apa? Iya gitu. Itu sih yang berasa kalau secara ini ya paling kalau ini ya butuh waktu istirahat gitu-gitu aja sih yang lainnya sih. Jadi cepat mudah lelah nggak sih? Ya kalau cepat mudah lelah, kalau saya nggak tahu ya kenapa saya kalau orang-orang bilang mudah lelah, saya mudah lelah tuh kayak ada jam tertentu gitu karena mungkin itu udah terbiasa kali ya, sudah terbiasa saya lakukan. Kalau misalkan pagi saya olahraga terus kerja gitu tuh nggak masalah tuh. Tapi kalau udah mendekati biasanya jam habis zuhur gitu ya, nah itu kayak ayo lu istirahat tidur gitu kayak gitu. Alarm ngasih tahu ya, alarm tubuh gitu ya. Alarm tubuh kayak gitu. Makanya ya alhamdulillah saya masih aktif puasa sunnah gitu ya. Jadi kalau jadi jam-jam gitu kalau orang-orang makan saya pakai buat istirahat tidur. Iya. Gitu. Kalau untuk aktivitas olahraga ada pembatasan nggak? Ya kalau olahraga ya masih renang, yang better renang. Oh berenang. Tapi kalau lagi masa kemo nggak boleh ya, nggak boleh renang. Lagi tuh. masa kemo ya? Iya masa kemo tuh. Kalau lagi masa-masa pengobatan itu sih memang tidak disarankan karena khawatir rentan infeksi. Gitu. Olahraga apapun gitu. Olahraga boleh kan untuk ya peregangan-peregangan aja, senam, ya jalan-jalan kecil kayak gitu. Tapi kalau sekarang boleh berenang, senam kayak gitu boleh. Yang nggak boleh ya mungkin yang terlalu berat. Kayak itu yang nggak boleh. Oh gitu. Kalau boleh saya tanya nih ya Bang Ivan ya, apa sih titik terendah pada saat melakukan pengobatan kanker ini gitu? Titik terendah maksudnya paling sulit banget gitu atau apa? Yang kayaknya berat banget gitu. Berat banget. Mengalami diagnosa gini. Kalau yang berat banget ya pada saat ini ya pada saat saya induksi 1. Induksi 1 berarti induksi baru yang pertama kali kemo. Ya pertama kali. Saya sempat kayak merasa kuat gitu ya. Jadi pas di kemo tuh setelah kemo kan kemo diberi obat sama kalau nggak salah saya ingat saya 7 hari itu waktu itu. Saya rasa gini doang kemo alhamdulillah gitu. Kayak nggak ada apa-apa, nggak ada efek. Tapi 2 hari setelah itu nggak bisa nelen apa-apa saya. Efeknya baru dirasakan. Iya itu nggak bisa apa-apa. Terus pernah juga pada saat saya pendarahan tuh sebelum kemo malah sebelum kemo pada saat masa pendarahan tuh karena saya orang rumah sakit jadi saya tahu prosedur seharusnya apa. Ketika ada prosedur yang nggak sesuai kesel kan. Iya kan. Kok kayak gini ini gitu. Harusnya kan gini ya, harusnya begini. Itu memperburuk keadaan.
Oh. Saya makin pendarahan, bleeding. Bahkan saya tuh makan sudah bercampur darah. Jadi udah makanan sama darah udah jadi satu aja deh, makan yang penting bisa ketelen. Nah itu yang itu sampai sampai saya tuh suruh baca Al-Quran baru tuh. Baru mulai tenang, ya agak mendingan kondisinya. Jadi salah satu terapi saya juga adalah baca Al-Quran. Di selama saya pengobatan itu, kemo. Saya kalau pengobatan kemo waktu 45 hari itu, bahkan saya bisa sampai, alhamdulillah bisa sampai 3 kali ya. Hatam Al-Quran gitu. Tapi pas sekarang jadi belum hatam lagi. Belum mulai lagi kali, iya, Bang. belum lagi ya. Itu terapi Al-Quran berpengaruh banget. Terapi Al-Quran tanpa disadari. Tanpa disadari mempengaruhi banget, gitu. mempengaruhi suasana, ketenangan hati. Jadi kitanya juga jadi lebih baik kondisinya. Iya. Ya tadi seperti saya bilang, kalau ketika saya kesel marah itu memperburuk keadaan. Gitu. Jadi mulai saya terapi itu makin baik, alhamdulillah. Terapi Al-Quran ya secara tanpa disadari ya. Berarti yang paling berat adalah ketika awal-awal menjalani pengobatan ini, mungkin dirasakan hanya kemoterapi, sudah pernah lihat yang lain, mungkin karena di rumah sakit juga, mungkin bisa dilalui gitu ya. Nah, dari proses penerimaannya nih Bang, selama 7 tahun rutin itu, di titik apa Bang Ivan bisa nerima kondisi Abang yang dengan cancer gini? Saya nerima dari pertama malah. Dari pertama? Dari pertama di diagnosis saya udah terima ini. Iya. Sempet terlintas, kan dulu gangguan darah gitu ya, dibilangnya apa gangguan darah nih ya? Wah, jangan-jangan HIV gitu. Karena saya dulu sempat jadi petugas farmasi di ruang operasi. Jadi takutnya ada beberapa yang tanpa disadari, kena gors dan sebagainya, kan emang panjang ininya kan. Saya berpikir ternyata apa sih itu, udah keluarga nangis pada saat didiagnosa itu. Saya emang nggak nangis, saya bilang ya udah kita cari pengobatan terbaiknya apa. Saya bilang udah jangan nangis, ini nggak nangismu nggak menyelesaikan masalah. Saya bilang ya udah kita cari pengobatan terbaik, insya Allah bisa sembuh. Udah gitu. Saya dari pertama bisa, yang saya nggak bisa terima adalah tadi ketika saya menjalani pengobatan ternyata nggak sesuai prosedur. Saya pernah di antrian nomor antrian saya ternyata hilang, keselip gitu-gitu, ya Allah, sama petugas gitu-gitu. Itu ya. Antrinya sudah lama. Udah lama. Tiba-tiba kertasnya hilang dari subuh sampai jam 2 siang mungkin saya baru dipanggil. Pernah kejadian di salah satu rumah sakit. Masya Allah. Karena keselip kata dia. Keselip, ya Allah, dari sekian banyak tinggal Bang Ivan sendiri yang belum dipanggil ya. Dan tambah stresnya tambah memperburuk pengobatan ya Bang ya. Stres makin memburuk keadaan. Iya, betul. Nah, kalau hikmahnya sendiri Bang, maksudnya mungkin ada hikmah yang bisa disampaikan ke Sobat Sehat gitu ya, dengan kondisi Bang Ivan yang didiagnosa cancer gitu, yang bisa dibagikan ke Sobat Sehat semua. Ya, kalau untuk Sobat Sehat, saya sebenarnya merasa bahwa cancer ini ada teguran ya. Teguran sekaligus rasa sayang yang maha kuasa ke saya gitu. Karena dengan kondisi saya dulu yang istilahnya sehat, serba berkecukupan apa ada, bisa gitu lah istilahnya. Ya nggak terlalu kuat dalam beribadah, satu itu ya. Terus gaya hidup juga kan tadi saya cerita kurang sehat kan. Dan ini adalah teguran bagi saya, teguran dan rasa sayang. Kenapa? Karena saya dikasih warning. Ada orang yang nggak dikasih warning dulu, tiba-tiba dipanggil aja. Itu kan lebih bahaya bagi saya kan. Iya, itu juga saya takut tuh Bang. Iya, makanya saya masih umur segini, saya belum siapin apa-apa. Makanya pada saat saya cancer, hikmahnya salah satunya itu saya jadi sadar mengenai itu, dan saya bacakan bahwa penyakit dalam kita sakit dalam setiap harinya, Allah akan menghapus dosa kita kan, jika kita menerima dan berusaha mengobati dan bertobat terhadap dosa-dosa kita gitu. Dan itu yang saya alami dan saya harapkan itu. Kan saya cerita darah saya keluar kan dengan sendirinya tanpa saya berharap itu darah-darah yang kegiatan dosa-dosa saya gitu. Ya saya bayangin gitu aja. Ya udah saya terima ini semua, ini kesalahannya ya saya terima gitu. Itu hikmahnya dari diri saya sendiri gitu. Jadi lebih banyak berubah. Tapi hikmah lain yang saya nggak sangka juga, saya juga pada saat saya cancer, saya menerima beasiswa S3 farmasinya itu gitu. Wah, ini dulu cita-cita saya memang mau nyari beasiswa S3 farmasi, dan alhamdulillah
Ya alhamdulillah gimana ya? Alhamdulillah sih, ketika cancer nggak lama saya dihubungi oleh Pak Made Sundayana. Terima kasih Pak Made Sundayana selaku ketua. Dia menyampaikan ke saya untuk membantu program farmasi di sana, dan saya dapat beasiswa Masya dari Allah. sana. Itu. Hikmah Jadi dibalik hikmahnya ini itu. tidak ada yang tahu ya. Dan saya kuliah sambil kemo, sebenarnya Masya kuliah S3 Allah. itu. Pasti ini bagi waktunya gimana nih Bang kuliah? Iya, pengobatan. Sempat Iya, hampir nggak gimana? diterima karena nggak ada yang mau promotor istilahnya ya. Ragu gitu dengan kesehatan saya gitu kan. Ada juga beberapa promotor yang mau, kamu mau nggak S3 saya sebagai promotormu, tapi kamu harus nge-lab, dan itu saya nggak mungkin kan dengan kondisi kesehatan saya. Ya alhamdulillah ada Prof. Rani Soresari dari Farmasi UI yang waktu itu mau menerima keadaan saya dan berusaha mengerti keadaan saya dan mau menerima. Akhirnya alhamdulillah saya bisa bisa kuliah. Alhamdulillah bisa kuliah. Iya, kuliah dan S3 ya. lulus, alhamdulillah. Lulus tanpa disangka-sangka ya. Nah, Allah saya memberikan buah jerih payah di balik pengobatan kanker. Ternyata ada Maha Besar Allah yang memberikan pendidikan beasiswa Benar. yang harapannya Benar. mungkin waktu sebelum sakit Tuh, ya, Bang sakit. Irfan, ya, Saya cari-cari ingin tuh selama- sekolah saya cari-cari lagi selama 5 tahun. melanjutkan gitu Iya. ya. Ternyata malah rezekinya hadir ketika Bang Ivan didiagnosa kanker gitu. Iya, Nah, gitu. Masya Allah. Alhamdulillahnya juga walaupun terlambat, lulus dengan kumlot. Alhamdulillah, ya Allah, Iya, Allah makanya. sekali. Gitu. Panutan sekali sebenarnya Bang Ivan nih untuk apa namanya, seapoteker, seprofesi. Mungkin untuk Ya, saya juga iya. jadi panutan meskipun kondisi pengobatan Ya, juga. harus dengan kondisi apapun ya, belajar tetap harus kita, institusi pendidikan harus Harus dikejar ya Bang Kejar, ya. iya. Masya Allah. Nah, dengan kesibukannya Bang Ivan juga nih yang sekarang kan di rumah sakit ya. Iya, Rumah sakit masih aktif menjadi apoteker juga di Rumah Sakit Jati Padang. Ini ada pembagian waktu nggak Bang? Kan kayaknya juga sibuk di stand up comedy juga nih. Enggak. Nulis buku, kerja juga gitu. Bahkan jadi dosen ya Bang ya? Iya. Dosen di Universitas Buleleng. Stikes dulu. Stikes Buleleng tuh berarti di Bali, Bali, apa di betul, sini? Bali. Nah, ini prosesnya gimana nih Bang? Saya ke Bali mungkin 2 bulan 3 bulan sekali ke Bali. Oh, berarti jarak jauh. Iya. Ya. Dan ini menurunkan ini nggak Bang? Stamina tubuh juga dengan kondisi yang Enggak sekarang. sih, insya Allah enggak. Insya Allah masih enggak. aman Soalnya kalau ya. ke Bali seger terus. Segar terus ya. Karena dibiayain kan. Oh iya benar ya. Saya kira nih tadi pas saya baca, oh jarak jauh mungkin Nah. via Zoom. Oh berarti hadir langsung sana Hadir gitu ya. Baik. Nah sebagai petugas medis di Rumah Sakit Jati Padang nih Bang, mumpung kita di podcast Sehat Milik Semua nih Bang nih, kira-kira ada apa event atau promote apa gitu Bang? Mungkin kita bisa kerjasama gitu. Oh iya, boleh Di Rumah banget. Sakit Jati Padang tuh apa aja Bang? Boleh. Ada apa aja? Sebenarnya kayak kami sebenarnya kalau di Dompet Duafa ya waktu itu ya sempat terlambat. Waktu itu kami mau ada acara sunatan massal ya. Oh iya, berarti Iya. pernah proposal ke Dompet Duafa. Oh iya. Pernah. Kalau sekarang di RSUD Jati Padang ada promo ini, Mbak Santi, ada promo bleaching, scaling, sama ada layanan unggulan kita adalah akupuntur dan rehab medik dan saraf, ini saraf. Dan Berarti beberapa- sudah ada layanan komplementer ya, akupuntur. Ya ada, akupuntur medis, dokter spesialis. Oh. Jadi iya. spesialis akupuntur, jadi medis hitungannya. Dan kalau kedepannya sih sebentar lagi kita ada poli perawatan luka. Poli perawatan luka. Iya, di RSUD Jati Padang. Jadi jangan ragu-ragu untuk sobat ke RSUD Jati Padang nih. Nah ya, Dateng. kebetulan kalau nggak salah juga RSUD Jati Padang sejalan dengan kantor filantropi kami ya, yang di Iya. apa Deket ya. gedung pusat kami gitu, gedung filantropinya ada di situ juga. Karena saya ngeliat haltenya yang terdekat turun di Jati Padang, Iya. Bang. Jadinya oh iya berarti dekat gedung filantropi Iya, tinggal- kami. dari sana gitu. tinggal naik angkot sebentar. Kalau Iya, lebih dekat betul. stasiun Pasar Minggu. Oh iya ya. Iya.
Ya, baik. Dari Tasya Manondo. Terima kasih Bang Ivan untuk ngobrolnya Dengan senang hati Mbak di Santi dan sobat podcast semua. Sobat podcast milik LKC yang insya Allah memberikan informasi juga ke Sobat Sehat terkait bagaimana penyintas kanker ini masih bisa produktif, betul. masih bisa aktif dan bukan menjadi penghalang untuk berkreativitas gitu ya. Betul. Bahkan tadi juga Bang Ivan menyampaikan di tengah pengobatan pun alhamdulillah rezeki masih mendapatkan biaya pendidikan, beasiswa gitu yang tanpa disangka-sangka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga untuk Sobat Sehat semua yang mungkin sedang sakit, lagi kurang sehat dan mungkin bahkan ada penyintas kanker di luar sana. Jangan menyerah, tetap semangat. Insya Allah akan ada optimalisasi pengobatan yang bisa dilakukan supaya menekan sel kankernya gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan saya tidak jadi bilang kanker itu bisa hilang, tapi bisa revitalisasi ya. Remisi komplit ya jika dilakukan sesuai dengan anjuran dokter, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau sudah melakukan pengobatan oleh tenaga medis juga bisa untuk melakukan secara komplementer juga yang akhirnya akan di mix atau digabungkan gitu. Jadi jangan kalau bisa jangan menghilangkan pengobatan dari medis juga, karena sejatinya adalah berkolaborasi bersama-sama untuk kesembuhan si cancer itu sendiri gitu, supaya menjadi remisi komplit seperti itu. Nah, Sobat Sehat, terakhir sebelum ditutup ada kata-kata motivasi mungkin yang bisa disampaikan untuk Sobat Sehat. Silahkan. Untuk Sobat Sehat semua, tetap jaga kesehatan, baik dari pola hidup dan gaya makan. Karena kalau tidak, semua akan cancer pada waktunya. Iya. Baik, akan cancer pada waktunya. Jadi memang di tubuh kita yang sehat pun sebenarnya sudah ada sel kankernya, tapi itu persentasenya kecil Sobat Sehat. Tinggal menunggu waktunya itu kapan akan timbul kalau tidak dijaga dengan kondisi yang sehat, tidak bugar, kemudian tidak olahraga. Nah, kalau misalkan itu terjadi, maka sel kankernya itu akan cepat timbul. Nah, jadi untuk Sobat Sehat semua tetap jaga kesehatan dan jaga keamanan tubuh juga, dan tetap beribadah. Dan untuk teman-teman kalau misalkan ada emergensi di lingkungannya, baik yang emergensi duafa maupun yang bukan duafa, itu bisa menghubungi di 0811 16 17 101, merupakan hotline emergensi kami yang bisa diakses oleh Sobat Sehat untuk kebutuhan layanan kesehatan lainnya, dan bisa bertanya kegiatan-kegiatan juga melalui hotline tersebut juga bisa seperti itu, ataupun di Instagram kami di LKC Dompet Duafa Official. Dan jangan lupa untuk like dan komen di YouTube kami untuk podcast maupun untuk acara-acara yang kami unggah di YouTube kami gitu. Terima kasih Bang Ivan untuk waktunya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap menjaga kesehatan dalam beraktivitas. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Sehat. Terima kasih semua Sobat Sehat. Podcast sehat milik semua.